Oke, teman-teman, kalau gitu saya coba share satu case study ini ya. Saya yang coba untuk berbagi topik. Kita bermain analogi ya, teman-teman ya. Anggap aja teman-teman sekarang ini sudah punya 2 final kandidat. Yang mana Bapak Ibu sudah interview mereka. Terus juga background pengalamannya juga sangat promising, menarik. Ini rencana di-hire untuk posisi manager. Challenge-nya adalah gunakan mindset Bapak Ibu sendiri sekarang ini. Owner pakai mindset owner, HR pakai mindset HR. Posisinya apapun. Bayangkan kalian sedang mau meng-hire posisi manager. Misalnya posisi manager untuk desain, posisi manager untuk IT, posisi manager untuk sales, apapun itu. Berikutnya, kita batasin ya. Untuk fungsi manager, kalau di Kaplan, kita memang sudah bisa, kita mengerucutkan ada 8 kompetensi wajib untuk dipertimbangkan, apapun posisinya. Turunannya banyak, tapi paling nggak 8 ini, kalau di fungsi manager, paling nggak ini tuh yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kontemplatif, itu berpikir panjang. Kedua, dedikasi. Ketiga adalah analytical thinking-nya. Keempat adalah data kolektor, seberapa detail menggali data. Kelima adalah strategic thinking-nya. Keenam adalah seberapa visioner, seberapa berhati-hati, ya seberapa besar dorongannya untuk meminimalisir risiko. Dan yang terakhir adalah seberapa besar dorongannya untuk berantisipasi. Nah, dengan mindset Bapak Ibu tadi, untuk setiap posisi yang sedang dibuka dan posisi yang sedang dicari, ternyata 2 orang ini setelah diinterview sangat keren, sangat convincing ya. Ketika di tes Kaplan, 8 soft skill-nya ini kadarnya seperti ini. Coba dilihat dulu. Kira-kira Bapak Ibu akan milih yang mana? Kanan. Ya, tergantung ya Pak ya. Saya pilih kanan. Bayangannya posisi apa nih? Manajer untuk posisi apa nih? Boleh diceritain nggak kira-kira? Marketing ya. Karena ada strategi thinkingnya, visioner, ada data. Oke. Thank you. Kalau diinikan dengan kondisi di tempat saya sih mungkin akan memilih yang sebelah kanan. Asumsi ya. Manajer untuk apa nih? Workshop. Manajer workshop. Oke, yang kanan ya. Oke, thank you. Dream team, salah satu dream candidate lah kalau sebelah kanan gitu lah. cuman saya bisa ngebayangin kalau ngeliat orang seperti kanan itu bakalan ngeyel terus kayaknya. Oke, asumsi yang lo bayangin ini manajer untuk apa bro? Desain. Lo pakai mindsetnya sedang menghadapi orang kandidat untuk desain manager gitu ya? Pilihan saya mungkin ke arah kayak manajer HR ya Pak ya, karena kalau untuk pilihannya ke kanan kelihatannya Pak. Kanan ya, manajer HR. Oke, thank you Pak Kevin. Bu Dani? Kayaknya kanan itu ya hampir semua manajer begitu ya Pak ya. Hampir semua manajer begitu. Wah, kalau memang bisa manager, begitu semuanya ya, produksi, operasional, HR, semuanya, karena kan kita butuh semuanya itu kayaknya. Strategic thinking, visionary, harus punya pandangan ke depan, kehati-hatian, analisa, dedikasi, data kolektor, ya semuanya harus dimiliki Pak. Oke. Berarti kalau kita kira-kira berarti saya simpulkan Bu Dani kalau nemu yang kanan, wah langsung pilih yang kanan ya. Oke, kalau gitu coba ya kita bedah ya teman-teman. Saya nggak akan jawab yang mana, karena sekali lagi setiap perusahaan, setiap industri, setiap skala, dan juga ini akan interaksi dengan jenis profile user yang seperti apa itu akan berbeda. Bayangkan, tadi teman-teman kan sempat pilih kanan. Kayaknya ini dream team ya, ideal banget nih. Bayangkan kalau tim kita yang sekarang ini ada di kantor, itu juga mostly orang-orang yang mirip sama yang kanan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau ternyata tim kita sendiri sekarang ini juga kebanyakan orang yang modelnya kayak yang di kanan? Apa yang akan terjadi kira-kira? Bertengkar, oke. Ya, kalau saya sih, saya pikir dari sisi baiknya, karena kan analytic tingginya juga lebih tinggi ya dari yang ini, terus data kolektornya lebih baik, pasti akan jor-joran kerjaan nih. Maksudnya jor-joran itu mereka akan berlomba-lomba untuk kasih project
dengan baik. Cuman negatifnya jadinya karena persaingan cukup tinggi, pastinya senggol-senggolannya juga cukup tinggi gitu kan. Ya berantem gitulah. Selama bisa mengatur berantemnya positif sih enak. Tapi kalau berantemnya dari sisi negatif juga nggak enak. Dan dedikasinya juga kan lebih rendah ya. Jadinya mungkin ada senggolan dikit, khawatirnya dari sisi buruknya pasti komplain tentang si A, si B, si C, kemudian resign dengan jangka waktu yang cepat. Itu sih yang saya pikirkan. Oke. Teman-teman, nggak ada jawaban benar salah, tapi ini skenario ya. Bayangkan kalau misalnya orang yang seperti yang kanan, analytical thinkingnya kuat, data collector kuat, strategic thinking kuat, visionary kuat, cautious kuat, antisipasi kuat, dedikasi hijau, kontemplatif hijau gitu ya. Yes, hal-hal yang dibutuhkan untuk mikir, fungsi mikirnya pasti kuat banget, betul? Ya, kalau memang ini yang diambil, jangan expect kerjanya cepet. Tahu nggak kenapa? Kira-kira kenapa nih? Kalau saya bilang, jangan expect kerjanya cepet. Kebanyakan mikir Pak, nggak ada eksekusinya. Yes, itu baru salah satu, Bu Liana. Betul. Ini tipenya emang akan banyak mikir, hati-hati sekali, datanya belum lengkap, sebentar. Harus cek lagi, sebentar ya Bu, cek lagi. Apalagi kalau misalnya tim kita semuanya didominasi oleh yang kanan. Tadi aja baru ngomong satu, Bu Liana udah bilang ya, ini kayaknya nggak bakal gerak, mikir doang nih. Bayangin Bu Liana, the whole timnya, kebanyakan profilnya kayak gini. Ide mungkin banyak, tapi belum tentu ada yang dijalanin. Yang saya mau tekankan adalah, kita akan sangat mudah sekali kejebak kalau kita nggak paham konteksnya. Kalau hanya ngelihat report, ditelen, langsung oke, berarti kita cari yang kuat semua. Itu nggak terlalu tepat. Justru kita tahu dulu profil orangnya begini. Kerjaannya butuh gimana? Kalau ternyata memang kita butuh orang yang memang tandeman untuk berpikir, dengan asumsi experience-nya juga relevan dan technical knowledge-nya relevan, kita nggak butuh orang yang eksekusi. Yang kanan lebih ada kemungkinan tepat. Tapi tetap harus dilihat dari sikap-sikap yang lain ya. Ini kita baru bicara sikap manajerial. Boleh dilibatkan. Tapi kalau ternyata kita butuh manajer yang nggak perlu mikir planning, nggak perlu mikir konsep, kita butuh dia gerak cepat langsung mikir di lapangan. Langsung eksekusi. Jangan terlalu cari orang yang terlalu kuat di mikir. Karena nggak tepat. Bukan dia bodoh, bukan dia nggak bisa. Nature-nya nggak tepat kalau orang seperti itu ditaruh di peran yang seperti itu. Kalau butuh orang yang risk taker, ya misalnya ya, cautious-nya mungkin nggak terlalu kuat. Tapi pastikan aja analytical thinking-nya juga kuat. Karena bisa aja orang ada yang tipenya berani ngambil risiko tapi sembarangan. Ada yang ngambil risiko tapi sudah dikalkulasi. Nah, kita butuh yang mana? Itu, Bapak Ibu. Jadi, basicnya cara kita memahami report, pertama report yang di Kevin, itu adalah tahu dulu konteksnya, baru dilihat orang ini saya harus jangan berekspektasi banyak di mana. Kalau at the end milih yang kanan, ya jangan ekspektasi tentang action cepat. Jangan kaget kalau orangnya mungkin banyak tanya, takut salah, cenderung observing. Balancing-nya yang kita harus tahu. Kalau misalnya terlalu kuat di satu sisi, kita harus tahu siapa tim kita yang jadi balancernya. Ya mungkin balancer ini dia nggak akan terlalu sangat high performance banget, bisa aja memang fungsinya ya untuk balancing aja. Pertanyaannya, kita tahu nggak yang mana yang memang untuk balancing, yang mana yang memang jadi pisaunya yang lanjutnya eksekusi, mana yang dijadikan bagian tinkernya. Nah itu kita perlu tahu, perlu mappingkan. Ini random question mungkin ya, masih berhubungan dengan ini. Pak Jai, misalnya nih dari kita kan mau nguatin di proses hiring ya. Nah, kalau dari hiring dari sisi manajerial yang ibaratnya itu kita kan lebih fokuskan kan ke budaya. Nah, ini bagaimana caranya mengetahui bahwa dia cocok dengan budaya kita? Kalau dari sisi ini, yang pertama. Kemudian kedua, kebetulan kita lagi ada PR untuk meminimalisir tingkat toksik di perusahaan. Nah, ada sarankah dari Pak Jai untuk hal ini? Itu aja, terima kasih.
Thank you. Budaya dan juga tentang toxic ya. Nah kalau yang budaya ini mungkin saya bisa nyerempet ke reportnya Pak Kevin tadi yang di-share. Karena di kita, report yang scanning itu bisa dipakai untuk scanning key attitude yang kita memang mau ada di perusahaan. Ya. Nah, caranya ya kita setting dulu. Bagi company kita, apa sih attitude yang penting? Di situ ketika semua kandidat dicek ataupun existing timnya dicek, itu akan dilihat mana attitude yang memang orang-orang yang attitude-nya agak jauh nih udahan. Itu ada namanya report screening, Bu Maria. Saya sekalian jelasin buat Pak Kevin ya. Jadi report yang scanning ini, yang screening culture fit, itu memang report yang secara khusus dibuat untuk membantu kita screening orang-orang mana yang kira-kira punya attitude yang fit dengan kita. Attitude, ya. Sekali lagi, kalaupun attitude-nya cocok, tapi kalau nggak kompeten ya tolong dipertimbangkan. Ya. Nah, paling enggak saat screening awal kita sudah bisa mapping dulu. Ya idealnya kalau memang kita bicara culture screening culture fit ini, lebih banyak yang biru akan semakin oke. Kenapa? Ya paling nggak sudah lebih favorable dengan kriteria key attitude yang kita mau. Nah itu memang setiap perusahaan beda-beda, Bu. Jadi itu nanti bisa konsultasi dengan tim kita. Cara milihnya gimana? Berapa banyak yang saya harus pilih? Ketika sudah dipilih dan dimasukkan ke sistem, ketika kandidat tes, Ibu akan langsung lihat seperti ini, contoh seperti yang di Pak Kevin ini. Jadi ini kan report yang mungkin tim Pak Kevin sebelum ini sudah setting, atau mungkin dari owner sudah setting ya Pak Kevin. Nah ibaratnya sudah ada beberapa key attitude yang dipertimbangkan penting untuk di perusahaan ini. Nah, sudah di-input ke sistem, sehingga kandidatnya saat mengerjakan tes, reportnya langsung sudah di-generate, memunculkan hasil scoring key attitude berdasarkan core values. Nah, artinya orang ini, Pak Kevin dan Bu Maria, untuk core values yang kita anggap penting, dua ini kuat nih orangnya. Commitment to excellence dan adaptability-nya kuat. Yang cukupan aja itu di growth mindset, safety, mindfulness, dan reliable. Paling nggak screening kan? Nanti kita lihat kandidat yang kedua, kandidat yang ketiga gimana? Mungkin malah ada yang merah di salah satu core values atau orange di salah satu core values, atau malah banyak kan ya nggak terlalu kuat. Nah, yang kalau memang sudah nggak terlalu kuat ya udah nggak usah dipanggil interview aja, karena sudah memang dari awalnya nggak match sama key attitude yang kita sudah set. Tapi lain cerita kalau memang kandidatnya nggak banyak ya Bu, kita juga kadang kan beberapa industri sulit cari talent ya Bu Maria ya apa enggak? Mau nggak mau agak kompromi sedikit ya. Nah, itu caranya. Jadi setelah disetting akan muncul report seperti ini, dan di bagian screening ini Ibu juga akan bisa lihat motivasi orangnya. Coba turun ke bawah Pak Kevin. Nah, di sini saat scanning kita udah bisa langsung di-tag orang ini tuh motivasi kerjanya apa. Kalau yang di report ini yang sedang ditampilkan, ini motivasinya dirasa sosial. Artinya orang ini lebih tergerak ketika apa yang dilakukan itu dia bisa ngerasa punya impact untuk orang lain. Nah saat screening itu kita pengen sudah bisa dapat jawaban lagi mau dimajukan ke tahap interview apa enggak ya. Kalau memang dari dasarnya sudah banyak attitude yang off ya hemat waktu aja sih ya Bu Maria, Pak Kevin. Karena interview kan juga spend time ya nggak sih? Oke, terjawab, sudah memahami. Oke, Pak Kevin, untuk bagian ini terjawab Pak? Terjawab Pak, berarti kan ini di hasilnya ya Pak ya. Berarti kalau misalnya anak ini ada rasa sosial yang tinggi berarti ya. Ini ada rasa motivasinya sosial, jadi memang tendensi ada rasa sosial yang tinggi, betul. Nanti yang muncul juga bisa jadi ada yang pengakuan. Nanti ada yang munculnya apresiasi. Bisa juga ada yang munculnya keuntungan manfaat. Dari awal sudah bisa di-scanning dulu. Nah, karena report yang dipakai ini adalah report yang untuk core value scanning, Pak Kevin. Jadi paling nggak, biasanya setiap company punya cara sendiri untuk melakukan scanning. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah.